bersama dengan Satu Meja The Forum dan malam hari ini kita berbicara tentang gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Indonesia. Tadi saya bertanya kepada Prof. Zubairi, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah, memberikan saran itu. Tetapi Prof, sebelum menjawab pertanyaan saya, mohon maaf, kita akan mendengarkan penjelasan Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai pimpinan penanggulangan COVID di wilayah Jawa Bali tentang tingkat hunian rumah sakit di Jawa dan Bali. Dari data tersebut kami mencoba menganalisa bahwa jumlah rawat inap rumah sakit Indonesia dapat lebih tinggi dari Delta. Apabila kasus harian meningkat lebih dari 3 kali. Seperti tahun lalu kita lihat hampir 56.000, bisa saja nanti 3 kali dari itu bila kita tidak berhati-hati. Iya, Prof, kalau mendengar penjelasannya Pak Luhut, kemudian tadi Pak Budi, Menteri Kesehatan, semuanya menunjukkan angka-angka yang meningkat tinggi semua. Dan pertanyaan kembali tadi, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah sebagai seorang dokter, kemudian sebagai pengamat kesehatan juga? Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah, Prof, kalau begini? Ya, ada beberapa. Yang pertama mengenai pencegahan tadi sudah dibahas, mengenai bagaimana harus segera vaksin, bagaimana harus booster, kemudian mengenai masker dan juga mengenai PPKM. Saya kira PPKM-nya sudah bagus, kalau besok pagi mau ditingkatkan, dan mohon pengawasan pendisiplinan itu menjadi komponen penting agar aturan itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Itu di tingkat pencegahan. Kemudian di tingkat pengobatan, agar ini kan bisa dicegah supaya tidak masuk rumah sakit itu dengan beberapa obat. Dan ada beberapa obat baru, yang satu molnupiravir, yang satu obat lain lagi yang belum masuk. Tapi molnupiravir itu katanya sudah masuk dan banyak sekali, cuman sekarang masih sulit dicari. Jadi yang bisa dikerjakan pemerintah, mohon segera didistribusikan ke apotek-apotek. Kan ini tujuannya molnupiravir ini buat orang yang tidak dirawat, jadi yang berubah jalan, agar batal masuk rumah sakit, agar kondisinya lebih baik dan bisa lebih cepat pulih. Ya. Kemudian yang ketiga, silakan, Prof. Yang ketiga mengenai karantina. Saya kira karantina dengan berbagai dinamika dan sekarang ini diperpendek juga menurut saya nggak masalah, asal diawasi dengan baik dan benar. Mau dulu 10 hari, kemudian 8 hari, kemudian 3 hari, kemudian 5 hari. 5 hari pun sebetulnya kan sebagian besar orang yang bepergian itu sehat, naik pesawat terbang. Kalau sehat berarti kalau terinfeksi OTG. Kalau OTG itu memang virusnya akan selesai dalam waktu 5 hari. Jadi kalau sebelum berangkat dites, sampai di Indonesia dites, kemudian di karantina 5 hari, kita harapkan sebelum keluar dari karantina ditesnya akan ketemu misalnya positif, walaupun mungkin 1-2 bisa lolos, namun sebagian besar akan tertangkap. Jadi bisa dipahami mengapa karantinanya lebih pendek. Kemudian rumah sakit. Nah, ini bagaimana pengelolaan rumah sakit ini menjadi penting. Di awal dulu kita pikirkan masih sedikit sekali rumah sakit tertentu saja deh yang rawat COVID. Namun ternyata mendadak, khususnya di Jakarta ini banyak banget kasusnya, sehingga banyak sekali rumah sakit yang saat ini sudah merawat pasien dengan COVID-19 dengan kapasitasnya sudah mulai terisi lebih dari 50%. Jadi yang harus hati-hati adalah pertama tentu tenaga kesehatannya harus dijaga. Tenaga kesehatannya harus sehat dijaga. Dan cukup. Ya. Oke. Mas Heri, apakah, mohon maaf Prof, saya potong, apakah Mas Heri apa yang disampaikan oleh Prof. Zubairi tadi sudah disiapkan betul oleh pemerintah untuk mengantisipasi atau menjalankannya, dan seperti apa dukungan masyarakat sebenarnya? Karena aturannya cukup baik. Iya. Selama ini sebenarnya review terhadap penanganan COVID di Indonesia itu dilakukan dalam 1 bulan terakhir. Untuk Jawa Bali ini setiap 1 minggu. Jadi kalau kita dikatakan harus mengantisipasi, harus melakukan apa, sebenarnya itu dilakukan dengan dalam tempo yang sangat singkat dan sangat dinamis. Bahkan ini perubahan belum 3 hari, melihat perkembangannya di DKI seperti sekarang, hari ini pun kita mengambil tindakan yang diperlukan
tentu saja berdasarkan data dan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi rasanya pemerintah masih sangat terbuka untuk melakukan hal-hal yang diperlukan, gitu ya, berdasarkan tentu saja yang data dan ilmu pengetahuan tadi kayak gitu. Dan tentu saja memang fokus kita selain sekarang adalah menangani pengobatannya, menyiapkan tempat isolasinya. Di hulu harus benar-benar menjadi sebuah kampanye yang masif untuk melakukan pencegahan. 2 tahun menghadapi pandemi ini, Mas Tra, masyarakat itu sebenarnya sudah belajar banyak. Mereka sudah tahu apa yang harus diperbuatnya, tinggal bagaimana kedisiplinan dan kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan ini terus dijaga dan dijaga terus gitu. Jadi jangan pernah kendor, jangan pernah lepas gitu, misalnya memakai masker ketika berinteraksi dengan orang lain. Masyarakat banyak belajar tetapi juga mengalami kejenuhan. Dari masyarakat seperti apa, Mas? Apakah tadi dukungannya apakah belakangan ini semakin mengendor sehingga kemudian harus diambil misalnya keputusan untuk menaikkan PPKM menjadi level 3 misalnya di Jakarta dan sebagainya yang tadi sempat disinggung juga, atau seperti apa? Iya. Kalau kedisiplinan turun itu terjadi ketika kasusnya turun. Gitu. Tapi kalau kemudian mereka disiplinnya, sebagian dari masyarakat itu melakukan disiplin karena mereka diingatkan takut dihukum, bukan karena takut tertular. Nah, kelompok ini yang kemudian harus benar-benar kita perhatikan dengan persuasi. Tidak selalu pemerintah yang harus melakukannya, karena struktur masyarakat yang berbeda-beda di daerah. Ada orang-orang yang dipercayai, opinion leader yang dipercayai, yang itu yang kita bisa manfaatkan. Makanya kerjasama kolaborasi pentahelik tadi yang kemudian menjadi penting kayak gitu. Dan kita memang tahu juga bahwa situasi sekarang tidak baik-baik saja rasanya dengan penularan 17%, tetapi kemudian kita juga tahu ini varian ini juga tingkat hospitality-nya tidak setinggi varian Delta, tetapi sekali lagi kalau kemudian penularannya 3 hingga 5 kali lipat varian Delta, tentu rumah sakit akan kewalahan, sehingga kita harus menyiapkan langkah-langkah kontingensi yang diperlukan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak lagi. Prof. Agustin, kalau melihat penjelasan Mas Heri, kemudian kondisi masyarakat kita, sebenarnya pemerintah dan masyarakat siap nggak sih, Prof, menghadapi gelombang ketiga ini? Siap tidak siap harus siap. Jadi sekarang siap tidak siap harus siap. Betul. Jadi sekarang adalah bagaimana caranya kita bisa mempercepat kesiapan tersebut. Yang kabar baiknya adalah bahwa kita sudah punya pengalaman menghadapi gelombang 1 dan 2, dan sebetulnya di tengah-tengah masyarakat itu sudah terbentuk kelompok-kelompok, katakanlah satgas itu sampai ke tingkat RT sudah ada. Jadi sekaranglah ini saatnya untuk mekanisme itu segera diaktifkan dan hidupkan kembali. Karena bagaimanapun juga pertahanan yang paling depan itu adalah pada masyarakat. Pertahanan dari masyarakat. Betul. Jadi itulah yang sekarang harus segera dihidupkan kembali dengan tujuan utama adalah promosi kesehatan, meningkatkan kebugaran, pola hidup sehat, pola hidup bersih dan seterusnya. Kemudian mencegah itu prevensi dan kemudian diagnosis dini sebagai bagian dari surveillance. Nah, itu kalau di masyarakat sendiri itu bisa kita tingkatkan, itu sudah akan sangat berkontribusi banyak sekali terhadap upaya pencegahan. Jadi selain dari pemerintah barangkali perlu secara cermat melihat tingkat restriksi itu harus bagaimana kita kendalikan, maka jangan lupa itu menghidupkan kembali, mengaktifkan kembali mekanisme-mekanisme masyarakat yang waktu yang lalu di gelombang kedua dan pertama sudah pernah ada dan tinggal kita aktifkan kembali. Jadi artinya pemerintah sudah siap, masyarakat belum siap, atau pemerintah belum siap, masyarakat siap, atau dua-duanya siap atau dua-duanya belum siap, Prof? Dua-duanya sudah punya pengalaman. Punya pengalaman. Ya, sehingga sekarang saatnya adalah dua-duanya menyadari bahwa kita menghadapi situasi yang katakanlah menjadi lebih serius ya, sehingga harus meningkatkan kesiapan. Dua-duanya punya pengalaman dan manusia punya pengalaman, Mas Rafando. Pengalaman menghadapi flu Spanyol, menghadapi berbagai pandemi di dunia ini. Sebenarnya apa sih yang bisa kita petik dari flu Spanyol, dan menurut Anda apakah masyarakat kita, masyarakat dunia bahkan,
tidak pernah belajar sehingga kemudian kasus ini berulang-ulang? Sebenarnya dari kasus flu Spanyol itu kita bisa belajar bahwa negara yang menerapkan strategi pencegahan dan juga mitigasi yang cepat dan tepat itu terbukti mampu menekan angka morbiditas dan juga mortalitas di negaranya. Dan pemulihan ekonomi pun terbukti jauh lebih cepat di negara-negara yang menerapkan strategi tersebut. Dan salah satu kunci lainnya adalah informasi yang terbuka dan akurat, dan juga bagaimana penyebaran berita-berita bohong atau hoax itu juga harus diwaspadai, terutama dalam situasi seperti saat ini ketika berita itu penyebarannya itu seperti laksana kecepatan suara misalkan. Dan dalam kasus flu Spanyol itu beredar begitu masif sekali berita-berita hoax, mulai dari bagaimana ikan lele bisa dijadikan obat penangkal flu Spanyol, lalu bagaimana ada berbagai macam arak-arakan, misalkan di kalangan orang Tionghoa itu ada arak-arakan buah pekong yang kemudian membuat kerumunan baru dan justru malah menulari lebih banyak, dan masih begitu banyak lagi, mulai dari mitos Nyi Roro Kidul yang kemudian dianggap bisa membantu untuk menangkal pandemi tersebut dan lain sebagainya. Dan saya pikir dari kasus flu Spanyol itu menjadi penting untuk kemudian melihat bagaimana kajian mengenai epidemi maupun pandemi ini perlu dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi ada perspektif historis, kultural, ekonomi, transnasional, dan lain sebagainya. Dan diharapkan dari persilangan bidang ilmu tersebut seharusnya mampu menjadi fondasi kuat dalam menentukan arah kebijakan kesehatan suatu negara. Supaya nanti harapannya apa yang terjadi dari 100 tahun silam, di mana jutaan orang menjadi korban dari pandemi flu Spanyol itu tidak terulang di kemudian hari. Iya, kalau penjelasan dari Mas Rafando tadi menunjukkan bahwa perlu ada kebersamaan untuk menghadapi ini semua. Dan ahli kebersamaan itu tentu saja seorang ahli kesehatan masyarakat. Prof. Agustin akan menjawab pertanyaan saya terkait bagaimana membangun kebersamaan ini. Dan tentu saja setelah pesan-pesan berikut ini, Prof. Terima kasih.